Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri Muhammad Sigit, lalu ada Yuditya Rodemunuah, lalu ada Abdul Malik Firdaus, dan yang terakhir ada Muhammad Al-Muhaimin. Nah, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai konsep dasar akuntansi manajerial. Nah, di sini materi yang pertama adalah pengertian dan penggunaan biaya. Nah, biaya di sini sendiri adalah jumlah kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan akan memberi keuntungan saat ini atau di masa depan bagi perusahaan. Jadi sesuatu yang dikorbankan, contohnya itu uang. Jadi perusahaan mengorbankan uang sebagai modal, dan modal itu diharapkan untuk sekarang atau saat nanti itu menjadi sebuah keuntungan. Nah, lalu ada penggunaan biaya. Biasanya pada suatu perusahaan memiliki seorang manajer yang berupaya untuk meminimalkan biaya dalam memperoleh keuntungan atau pengurangan biaya. Nah, pengurangan biaya ini diperlukan untuk memperoleh keuntungan tertentu, yang berarti bahwa perusahaan menjadi lebih efisien. Jadi apa yang kita keluarkan itu tidak banyak, namun keuntungan yang kita peroleh itu cukup banyak. Selanjutnya ada biaya yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, untuk pengertiannya sendiri, biaya langsung atau yang biasa disebut direct cost adalah biaya yang dapat dibebankan secara langsung kepada objek biaya atau produk. Jadi contohnya itu biaya langsung adalah bahan langsung atau bahan baku, upah pekerja yang langsung terlibat dalam proses produksi barang di pabrik, iklan, sampai ke ongkos angkut produk. Sedangkan biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Nah, biaya ini tak dapat dihubungkan secara langsung pada unit yang diproduksi. Nah, contoh biaya tidak langsung sendiri adalah biaya depresiasi, asuransi, listrik, biaya overhead yang dibagi lagi menjadi biaya overhead pabrik, biaya penjualan, serta biaya umum dan administrasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuditya Rodemunuah. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan materi dari Sigit. Jadi selain ada biaya langsung dan biaya tidak langsung, ada juga biaya variabel dan biaya tetap. Nah, biaya variabel sendiri adalah biaya yang akan berubah secara proporsional bergantung pada jumlah produksi yang dihasilkan atau jumlah produksi yang kita keluarkan. Nah, yang berikutnya adalah biaya tetap. Sesuai dengan namanya, maka biaya ini akan tetap kita keluarkan walaupun kita tidak memproduksi suatu barang ataupun kita memproduksi suatu barang. Nah, contoh dari biaya variabel sendiri, contohnya ketika kita ingin memproduksi air minum dalam kemasan lebih banyak dalam periode bulan Desember, maka kita membutuhkan jumlah bahan baku yaitu airnya juga lebih banyak. Nah, kalau contoh biaya tetap ini, kita harus tetap membayar biaya sewa pabrik, kemudian biaya pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Kemudian yang berikut, objek biaya terpenting yaitu output atau hasil. Nah, ketika kita mengeluarkan suatu biaya atau pengorbanan, maka yang terpenting di sini yaitu kita menginginkan suatu hasil yang akan kita jual kepada konsumen sehingga kita juga memperoleh penghasilan dari usaha yang kita lakukan. Nah, output sendiri ada dua jenis, yaitu bisa berupa produk maupun jasa. Nah, kalau perusahaan yang memproduksi produk atau barang disebut perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini mereka mengubah barang dari
dari bahan mentah sampai ke barang itu siap dikonsumsi atau dipakai oleh konsumen. Nah, contohnya ini ada air minum dalam kemasan, kemudian ada perusahaan otomotif, mereka memproduksi barang dari bahan-bahan mentah sehingga menjadi bahan jadi yang siap digunakan oleh konsumen. Nah, kemudian kalau jasa ini bentuknya dan sifatnya ini berupa layanan. Jadi mereka tidak memproduksi barang tetapi mereka melakukan pelayanan kepada konsumen. Contohnya ini kurir, kemudian supermarket. Mereka tidak memproduksi barang tetapi mereka hanya mendistribusikan barang dari produsen kepada konsumen. Oke, itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Daus. Selanjutnya menentukan biaya produk. Biaya produk atau produk cost atau biaya produksi adalah biaya-biaya baik langsung maupun tidak langsung yang digunakan untuk memproduksi barang di perusahaan manufaktur atau untuk memperoleh suatu barang di perusahaan dagang sehingga barang tersebut tersedia untuk dijual. Oleh karena itu, hanya biaya-biaya yang terdapat pada bagian produksi dari rantai nilai atau value chain yang dimaksudkan sebagai biaya produksi. Fitur penting dari biaya produksi adalah bahwa biaya-biaya tersebut akan dimasukkan ke dalam persediaan. Biaya-biaya produk pada awalnya ditambahkan ke akun persediaan dan tetap di persediaan sampai persediaan tersebut dapat dijual, yaitu pada waktu persediaan dipindahkan ke beban pokok penjualan atau cost of goods sold. Selain itu, biaya produk dapat dibagi menjadi biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, yang merupakan 3 elemen biaya yang dapat dibebankan ke produk untuk pelaporan keuangan eksternal atau misalnya persediaan atau bahan pokok penjualan. Yang pertama, biaya bahan baku langsung atau direct material adalah bahan baku yang menjadi bagian dari produk akhir dan dapat ditelusuri secara langsung ke barang-barang yang diproduksi. Biaya bahan baku tersebut dapat dibebankan secara langsung ke produk karena observasi secara fisik dapat digunakan untuk mengukur kuantitas yang digunakan oleh setiap barang. Dan yang kedua, tenaga kerja langsung atau direct labor adalah tenaga kerja yang dapat ditelusuri secara langsung ke barang-barang yang diproduksi. Observasi secara fisik dapat digunakan untuk mengukur jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi barang. Yang terakhir, overhead atau overhead pabrik. Semua biaya produk selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung diklasifikasikan sebagai overhead pabrik. Di perusahaan manufaktur, overhead pabrik juga dikenal sebagai factory burden atau biaya produksi tidak langsung. Biaya dimasukkan sebagai overhead pabrik jika tidak dapat ditelusuri ke objek biaya atau misalnya unit produk. Kategori biaya overhead pabrik terdiri atas berbagai macam biaya. Menghitung total biaya produk dan per unit. Mengapa? Biaya produk merupakan hal yang mendasar dalam pengendalian biaya dan pengambilan keputusan. Para manajer menggunakan biaya produk untuk membuat anggaran dan analisis. Biaya produk dalam kegiatan produksi kemudian dapat dibandingkan dengan biaya periodik yang terjadi di luar kegiatan produksi. Untuk total biaya produk, rumusnya adalah bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik. Sedangkan biaya produk per unit, rumusnya adalah total biaya produk dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan. Nah, di sini kita mempunyai contoh soal. PT Kuala Papua memproduksi AMDK dengan biaya bahan baku langsung berupa air, kemasan, dan lain-lain sebesar 67 juta rupiah dan ditempatkan dalam kegiatan produksi. Biaya tenaga kerja langsung adalah sebesar 45 juta rupiah dan biaya overhead pabrik sebesar 80 juta rupiah dan menghasilkan 50.000 AMDK. Untuk mendapatkan total biaya, kita harus menjumlahkan biaya-biaya sebelumnya yang saya sudah sebut tadi, yaitu biaya air dan kemasan sebesar 67 juta rupiah, biaya tenaga kerja langsung sebesar 45 juta rupiah dan biaya overhead pabrik sebesar 80 juta rupiah. Maka kita akan mendapatkan total biaya sebesar 192 juta rupiah. Nah, kita beralih ke rumus berikutnya, yaitu biaya produk.
kita bagi dengan unit. Biaya produk tadi kita sudah dapat, jadi kita kasih masuk 192 juta rupiah dibagi dengan 50.000 unit. Maka kita akan mendapatkan hasil sebesar 3.840 rupiah. Di sini kita ada dua rumus. Rumus yang pertama itu untuk menghitung biaya utama. Nah, untuk menghitung biaya utama, rumusnya adalah bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung. Contoh, biaya utama sama dengan 67 juta rupiah ditambah dengan 45 juta rupiah, maka kita akan mendapatkan hasil 112 juta rupiah. Untuk rumus berikutnya, biaya utama per unit. Biaya utama tadi kita sudah dapat, maka kita masukkan 112 juta rupiah dibagi dengan 50 juta unit. Maka kita akan mendapatkan biaya utama sebesar 2.240 rupiah. Dan yang kedua, untuk mencari biaya konversi, rumusnya adalah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik. Contoh, biaya konversi sama dengan 45 juta ditambah 80 juta sama dengan 125 juta. Lalu kita beralih ke rumus berikutnya, biaya konversi kita bagi dengan unit sama dengan biaya konversi tadi kita udah dapat, yaitu sebesar 125 juta kita bagi dengan 50 juta unit. Maka kita akan mendapatkan hasil 2.500.000 rupiah. Ini bentuk rumus penyusunan laporan laba rugi. Pertama kita harus mendapatkan pendapatan penjualan dulu, kemudian beban pokok penjualan, lalu kita kurang, maka hasilnya laba bruto. Lalu kita dikurangi lagi beban penjualan dan beban administrasi, maka kita mendapatkan hasil dari laba bersih dan laba operasi.